Pada akhirnya Amira pun sudah mulai bertugas sebagai asisten pribadinya Aksa. Ini membuat Bella itu khawatir kalau Aksa dan Amira akan selalu dekat-dekat karena keintenan mereka untuk saling bertemu dan bersama bisa membuat mereka berdua jatuh cinta. Makanya Bella pun menegaskan kepada Amira bahwa Amira ini hanya diberi uang untuk melahirkan anak mereka, bukan untuk menggoda suaminya. Tentu saja Amira mencoba untuk mengelak dan meyakinkan Bella bahwa ia sama sekali tidak pernah berani untuk melakukan sesuatu yang dituduhkan oleh Bella kepadanya. Hingga akhirnya ketika Aksa dan Amira pun berangkat ke kantor bersama, Amira pun mual-mual dan dibantu oleh Aksa, ia langsung ke toilet. Terlihat di sini Reno mengawasi gerak-gerik mereka, dan saat si Amira keluar dari toilet tersebut, si Reno pun mengambil kesempatan untuk mendekati Amira, tapi ditolak mentah-mentah oleh Amira. Reno pun mengatakan bahwa kalau Aksa aja mau, kalau sama dia nggak mau, dan Reno ini tidak mentolerir adanya yang namanya penolakan. Hal ini membuat Amira mencoba untuk mempertahankan dirinya, dan untung saja dari tadi Pak Bastian dari kejauhan mengamati gerak-gerik Reno dan akhirnya menyelamatkan Amira dari Reno. Sayang beribu sayang, ketika si Amira sama Aksa ini dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh segerombolan motor dan si Amira ini dipaksa untuk keluar dari mobilnya si Aksa. Dan disitulah karena Aksa takut terjadi sesuatu sama Amira, dia mencoba untuk melawan mereka satu persatu. Hingga salah satu dari mereka mengendari motor dengan kencang dan berniat menabrak Aksa. Untung aja ya si Amira ini berteriak hingga membuat Aksa ini sadar bahwa ia dalam bahaya dan terselamatkan dari tabrakan yang membuat dirinya mungkin akan lebih parah. Kalau dilihat-lihat kemungkinan si Aksa bakal terluka, tapi antara parah atau tidaknya kita lihat aja hari ini guys. Tapi yang jelas di sini si Amira ini bakal jadi kambing hitam dan bakal disalahkan dengan kejadian yang menimpa mereka. Semua orang akan menganggap bahwa adanya si Amira di samping keluarga mereka membuat mereka selalu dihantui dengan kesialan dan juga masalah. Sementara itu di tempat lain kita tahu banget ya perjuangan Galang untuk bisa menemukan Amira kembali. Setelah ia memaksakan diri untuk keluar dari rumah sakit dan balik ke Banyuwangi, ternyata Amira sudah tidak ada di sana karena Amira dan Kusno pergi ke Jakarta. Sehingga Galang yang saat itu tidak uang sama sekali berusaha untuk bekerja di terminal dengan membasuh semua mobil-mobil di sana dan bahkan rela bekerja lembur padahal ia masih dalam kondisi sakit hanya untuk mendapatkan uang agar bisa menyusul Amira ke Jakarta. Dan setelah Galang berhasil mengumpulkan sedikit uang untuk tiket ke Jakarta, ia bertemu dengan omnya. Omnya sangat senang karena tahu Galang ternyata masih hidup. Dan setelah Galang menceritakan bahwa ia ingin mencari Amira, disitulah hal buruk terjadi karena Galang harus mengetahui bahwa Amira sudah menikah. Tentu saja Galang nggak percaya begitu aja, rasanya sangat mustahil. Ia pun merasa sangat marah dan juga shock dan juga tidak mau tahu karena ia yakin banget cinta Amira itu hanya untuk dirinya sama seperti yang ia rasakan. Emang pedih banget ya guys kalau bayangin ada di posisi Galang. Tapi di sini Amira juga sebenarnya nggak salah. Yang pertama ia dipaksa, yang kedua Amira nggak tahu kalau Galang itu masih hidup. Jadi ia pun mau nggak mau harus menuruti permintaan ayahnya. Ya semoga aja mereka bisa kembali dipertemukan dan di sini Amira memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada Galang. Masalahnya di sini apakah Galang akan bisa terima? Karena di satu sisi dia pasti akan merasa dikhianati. Yang kedua, Amira sudah menjadi bagian dari keluarga Bastian, orang yang paling Galang benci selama ini. Makin seru ya guys, pantengin terus ya dan kita bakal update lagi di next trailer. Sampai ketemu, bye-bye.